Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto geram terhadap praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk para koruptor yang berhasil bebas atau dihukum ringan ketika naik banding. Untuk itu Presiden menegaskan dalam waktu dekat ia berencana memperbaiki kesejahteraan seluruh hakim di Indonesia dengan menaikkan gaji secara signifikan dan menyiapkan rumah dinas yang layak agar tidak bisa disuap. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim agar tidak bisa disuap? Silahkan ke line telepon kami langsung ya, 633-9160, WhatsApp call 0816924924. Itu hakimnya kan udah sejahtera. Iya. Tuh guru-guru yang di kampung-kampung kesian. Gajinya kata baru 500.000. Jalannya susah lagi, jalan kaki. Kalau hujan longsor-longsor susah sampai nggak ke sekolah, nggak ajarin itunya anak-anaknya. Iya. Ini kita harus mencerdaskan rakyat Indonesia, jadi nggak dibohong-bohongin orang. Oke. Bukan kasih gaji-gaji gede supaya dia nggak berbuat negatif, justru harus kecerdasan dari rakyatnya. Lu kan terpilih sebagai hakim, harus berbuat atas perintah dari Tuhan, harus jelas dan tegas. Nggak boleh dibebasin. Masa yang korupsi ember-emberan triliun-triliunan cuma sementara di penjaranya itu nggak disita, bagaimana itu? Ada sita sebagian, yang lainnya mana? Kalau di luar negeri mah disita, dimiskinkan, di penjara. Harus kasih bukti, jadi rakyat semua tahu tidak berbuat itu. Harus memajukan negara Indonesia yang kaya raya ini, jadi incaran dari luar gitu aja, Bu. Iya. Sebetulnya ini kan pertanyaannya, apa pendapat Anda? Pak Prabowo ingin melakukan atau mengambil kebijakan itu. Menaikkan gaji hakim ya. Sebetulnya konteksnya adalah bukan dalam konteks akan dan gaji hakim, bukan. Wacana ini muncul atas pertemuan dengan 6 pemimpin redaksi di kediaman beliau di Padepokan Jaksa Hambalang sana, Garuda Jaksa. Itu sekitar hari tanggal 6 kalau nggak salah. Itu kumpul kan beberapa redaksi, pemimpin redaksi ataupun juga presenternya termasuk Najwa Shihab dan beberapa yang lainnya. Itu ada dari bagaimana salah satunya adalah mengatasi korupsi. Judulnya adalah itu. Jadi konteksnya adalah Pak Prabowo ini menjawab pertanyaan dari para pemimpin redaksi itu. Setelah saat ngobrol-ngobrol itu disampaikanlah beliau punya wacana gitu kan. Oh, kalau begitu jangan sampai rakyat ini karena rakyat sudah geram, kita semua ini sudah geram, muncullah wacana itu. Nah, Pak Prabowo dalam konteks katakanlah misalnya mau mengambil keputusan itu tidak bisa serta-merta seperti itu. Dia harus bicara dengan timnya, dengan pembantunya, para menteri ini. Demikian pula karena ini termasuk masalah yang strategis, maka harus dibicarakan dengan DPR. Dianggarkan dulu, ada DIPA-nya enggak, ada DIP-nya apa enggak, semua di konteksnya seperti itu. Berarti jadi saya menyarankan sebetulnya ini untuk semua, juga untuk Pak FM, ini bukan wacana beliau akan mengambil kebijakan atau katakanlah bisa, meskipun beliau itu bisa melakukan kepres, meskipun beliau bisa melakukan undang-undang pengganti dari pemerintah, dari undang-undang terdahulu, beliau bisa itu. Pemerintah kepres itu beliau bisa lakukan itu. Tetapi karena ini termasuk masalah yang cukup mendasar, ini sebetulnya baru wacana. Beliau akan memerintahkan kepada para menterinya untuk segera membahas. Ada kalau kita ikuti beritanya, dalam waktu dekat beliau akan menyuruh Menteri Keuangan dan Menteri Steknek, Pak Setiadi, menteri yang terkait, untuk membicarakan masalah ini. Berarti beliau masih baru mau akan menyuruh. Silakan diskusikan dulu. Ada feedback rekan saya, nanti beliau juga akan bicara dengan saya. Kayaknya saya kurang setuju ya dengan apa yang dikatakan Pak Presiden kita itu.
yang makin lama yang dikatakan atau direncanakannya makin berbeda dengan janji-janji semasa kampanye dulu, Mbak. Jadi berarti orang pacaran tuh cuma manis di awalnya aja, begitu kan sudah terpilih lupa tuh dengan janji-janji yang lama. Akhirnya mencoba kebijakan baru yang mungkin malah bisa mengecewakan atau malah menyengsarakan rakyat. Mas, bisa tuh para pejabat tuh jangan dikasih gaji gede-gede, Mbak, nggak ada jaminan juga sih, Mbak, gaji gede itu nggak korupsi. Kalau kita lihat deh contohnya, yang korupsi itu malah para pejabat di para pejabat daerah loh itu, yang gajinya jutaan, puluhan, mungkin ratusan juta. Kalau pegawai kecil mah kayak tukang sapu, office boy, nggak pernah kan, Pak, mereka ketangkap korupsi. Tapi jadi sebaliknya kayak komisaris, direktur Pertamina atau apalah segala macam kan, mereka yang korupsinya gila-gilaan. Ya, jadi kalau bisa itu tadi para pejabat jangan dikasih gaji gede, malah kalau bisa digratiskan gajinya untuk rakyat, coba. Jadi mereka dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa harus mengabdi untuk negara dan rakyat. Kalau mereka nggak sanggup ya silakan mundur. Masih banyak kok personel lain yang mungkin lebih kompeten, lebih mampu dan mereka gitu. Contohnya, Mbak, ada sebuah provinsi tuh, Mbak, di Cina tuh, Mbak, yang katanya benar-benar nggak ada yang mau digaji tuh. Jadi saya lupa provinsi apa ya. Jadi mereka tuh pejabat ini nggak ada yang digaji, dan setelah 3 tahun memerintah itu langsung terbukti. Jadi semua gaji yang tadinya alokasi untuk gaji pejabat dialokasikan betul-betul rakyat. Dan sekarang tambah makmur. Terus saya lupa tuh nama provinsinya. Ada kok pernah diputar di Pas FM tuh di tiru aja asing tuh. Saya lupa sih, udah agak lama sih mungkin. Jadi coba aja tiru gitu kayak di Cina, pejabatnya jangan dikasih gaji gede, malah kalau bisa digratiskan. Dan juga para koruptor yang sudah melakukan tindakan biadab itu kalau dihukum mati kan katanya nggak boleh melanggar HAM. Coba aja mah dilempar ke tempat terpencil kayak Nusa Kambangan gitu kan, cabut tuh semua hak-haknya dia, baik hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk bekerja, jadi dibilang satu sengsara mungkin gitu. Dan kalau mereka sudah sengsara kan, harta bendanya kan pasti mau nggak mau harus jadi milik negara, harus disita kan. Karena kalau dirampas kan katanya juga nggak bisa, jadi putusan pengadilan ya harus disita juga, mau nggak mau harus diambil untuk kepentingan negara. Saya sih yakin kalau nggak usah semuanya lah, mungkin kalau sebagian mungkin 20% atau 30% itu dilaksanakan, saya yakin lah mulai kondisi itu mulai membaik, rakyat mulai tambah percayaan kepada pemerintah semakin membaik juga gitu. Kalau sekarang kan jadi yang tadinya mendukung ada yang makin kecewa, bahkan mungkin sebagian menghujat gitu kan. Iya, betul. Kalau konteksnya yang diangkat sekarang adalah menaikkan gaji para hakim. Sebetulnya ini kan reaksi beliau jawaban atas pertanyaan dari para pemimpin redaksi yang diajak ngobrol di di Hambalang tanggal 4 kalau nggak salah. Iya, kemarin. Hambalang ini. Nah, karena ada pertanyaan seperti itu, maka beliau menjawab. Ya, jadi pertanyaan yang disampaikan itu dan kemudian dijawab itu di lingkungan yang informal. Beliau seperti yang sudah disampaikan bahwa Pak Prabowo itu akan memerintahkan Bu Sri Mulyani dan Pak Seknek itu untuk membahas, setelah ini diperintahkan untuk membahas Pak Prasetyo, Bu Sri Mulyani dipersilakan untuk mendiskusikan hal tersebut kemudian. Berarti masih sesuatu yang sifatnya wacana, konsepnya juga belum jelas, meskipun beliau pada waktu itu sebelum ini waktu masih kampanye pernah menyampaikan sebetulnya karena ini titipan dan kegeraman titipan dari para pendukungnya untuk, dan juga orang-orang lain seperti kita juga belum tentu kita mendukung beliau, tapi kita sudah geram dengan hal seperti itu. Cuman marilah kita melihat masalah ini, ya kita buka yuk angle view helikopter view kita juga kita lebarin, kita pertinggiin. Kita ini sudah diacak-acak sebetulnya. Jadi kalau ada pendapat bahwa
sulit untuk memberantas korupsi melalui jalur menaikkan gaji para hakim sehingga para hakim lebih concern, lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang membela hak para rakyat, memberantas korupsi. Memang sulit, tetapi jangan dilupakan, mari kita buka lagi lebih jauh. Sebetulnya negara kita ini sudah diacak-acak, sekali lagi sudah diacak-acak oleh pihak luar, sehingga di legislatif maupun yudikatif itu sudah ditutupi semua. Kadang-kadang mereka melemparkan sebuah snowball bola salju ya. Apa reaksinya? Yang diharapkan sebenarnya itu. Apa reaksi dari legislatif atau yudikatif juga rakyat Indonesia jika seandainya ada semacam usulan semacam ini dilontarkan? Reaksi tersebut dipelajari oleh mereka. Bahkan saya mendengar believe it or not ya, urusan hasil inkrah dari pengadilan apapun, sekali lagi pengadilan apapun, itu kopinya, hasilnya itu disampaikan ke salah satu kedutaan besar yang besar ya, di Indonesia ya. Saya tidak sebutkan meskipun intinya seperti itu. Artinya mereka sudah memonitor apa? Mereka mempelajari apa? Kalau ada masalah seperti ini, layoutnya seperti apa? Kalau ada masalah seperti ini, mereka selalu menganalisa itu. Jadi jangan heran kalau agak belok sedikit, yang namanya RUU dan undang-undang yang ada di hasil produk Senayan, itu teman. Makanya dulu Pak Jokowi akhirnya memunculkan yang namanya Omnibus Law gitu. Harus kalau Anda mau memunculkan satu undang-undang, yang 5 harus di-eliminate dulu. Ya, kalau kembali kepada pemberantasan korupsi, maka ini yang harus lebih kuat, ini harus ada. Meskipun kita sudah tahu, sudah ada KPK, sudah ada, segala macam sudah ada. Tetapi permainan di dalam ruang legislatif ini sudah sangat mengkhawatirkan. Betul tadi salah seorang siapa tadi yang memberikan komentar di sore hari itu bahwa mau dinaikkan jangankan 2 kali lipat, 100%, dinaikkan 10 kali lipat pun belum tentu bisa mengamankan, membersihkan suasana korupsi di bidang legislatif atau itu sulit. Memang betul. Tapi persoalannya kembali seperti yang dianggap oleh Pak CSM bahwa ini baru wacana. Jadi Pak Presiden akan memerintahkan kepada Bu Sri Mulyani dan Pak Teknik, Pak Prasetyo Adi untuk membicarakan masalah ini. Jadi masih akan dibicarakan. Beliau jawab pertanyaan dari para pemret redaksi 6. Jadi menurut saya tidak khawatir dengan istilah akan diterbitkan, akan dibuatkan semacam peraturan apapun lah. Meskipun Presiden punya kewenangan untuk membuat undang-undang yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu bisa dilakukan. Hanya saja saya tidak yakin itu akan dilakukan dalam waktu yang dekat ini. Jadi kita khawatir, kalau menurut saya belum tentu beliau akan melakukan itu. Yang akan menurut saya sih justru pemberantasan korupsi dari jalur lain. Saya pikir itu kalau menaikkan gaji hakim itu betul seperti Bapak yang lainnya tadi berkomentar, itu tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi teksnya bahwa Pak Prabowo akan menerbitkan atau akan menaikkan, saya kalau nggak yakin, karena prosesnya panjang. Harus dibicarakan dulu dengan para pembantunya, harus dengan diinformasikan
atau persetujuan dari Senayan gitu. Jadi menurut saya tidak yakin bahwa beliau akan menerbitkan itu. Begitu. Saya tuh bingung, saya nggak ngerti ya Indonesia ini maunya apa sih. Sebenarnya yang lalu saya dukung Pak Prabowo itu saya pikir dari tentara, Kopassus, terus bisa tegas dan memberantas korupsi dengan tegas tanpa pandang bulu dan tanpa rasa kasihan gitu ya. Tapi ternyata hari ini ditampilkan judul pembicaraannya adalah mau menaikkan hakim, gajinya hakim, ya kan? Karena kalau gaji hakimnya perutnya kenyang, maka dia akan tidur nyenyak. Bukan kerja baik, tapi tidur nyenyak. Gini loh Bung Anto. Sebelum hakim dinaikkan, bukankah sebelumnya hakim udah demo-demo untuk dinaikkan pada saat zamannya Pak Jokowi kalau nggak salah. Nah, terus kan udah dinaikkan, yang katanya berapa tahun nggak naik kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dinaikkan 1, 2. Bukankah anak buah Sri Mulyani itu semua gajinya udah gede-gede banget? Yang ketahuan korupsi masih ada, yang ketahuan. Tapi saya nggak yakin kalau Bu Sri Mulyani itu bisa tahu semuanya. Jadi di Direktorat Perpajakan itu gede banget dan insentifnya juga gede banget, toh juga korupsi. Jadi dibolak-balik. Sebenarnya korupsi di negeri kita itu adalah karena sudah membudaya dan mendarah daging. Dan dibalik lagi, kenapa kok bisa budaya korupsi? Karena hukumnya nggak pernah benar. Kalau saja hukumnya ditegakkan dengan benar, maka bukan saya ngomong pasti 100% tidak ada koruptor, enggak. Minimal ya 90% lah, lumayan dikit. Kalau ini sekarang ya toh, Pak Prabowo untuk gebrak undang-undang perampasan aset aja belum muncul, ya kan? Masih berantem, masih argue antara politisi dan pemerintah. Terus Pak Prabowo ngeluarin statement sebelum ini, sebenarnya ada ngeluarin statement lagi. Kalau koruptor dihukum mati, nanti kasihan anaknya nggak punya ayah. Jadi sebenarnya ya, menurut saya Pak Prabowo itu terlalu baik ya. Terlalu baiknya untuk keluarganya saja. Jadi misalnya kayak Prabowo ngomong ke anaknya, ayah boleh nggak saya sungkem ke Bu Megawati dan sebagainya kayak gitu. Karena kan itu lagi politiknya lagi panas ya kan. Terus jawab ayahnya, oh nggak apa-apa, kamu anak kan, ya maksudnya anak urusan anak, politik urusan politik. Itu benar. Ya, itu benar. Tapi kalau negara, jangan dilakukan hal seperti itu. Karena takut nggak punya ayah, terus koruptornya nggak dihukum gantung. Kan repot. Terus gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, Donald Trump udah gila, diikuti gilanya. Tahu nggak ada yang ngomong apa? 70 dari 90 negara semuanya sudah mencium tangan Trump, sudah berusaha untuk bernegosiasi. Tapi apa hasilnya? Dihargai atau enggak? Yang dikatakan oleh Trump adalah hari ini, selain beliau mengatakan memundurkan peraturan itu 90 hari, juga mengatakan cium pantat saya akhirnya. Iya, ada itu. Nah, bayangin aja, saya dari pertama itu pada saat pas FMI ngangkat
enaknya nego atau enaknya gimana gitu ya, Indonesia enaknya bersikap apa. Indonesia bersikap apa itu nanti dulu, ikutlah dengan Cina, diam dan amati, lalu introspeksi diri kita. Karena ada kejadian seperti ini, terus kita kan harus mikir, oh sekarang ini aku mau masak lodeh, terus nggak ada kubisnya, terus gimana ya, pakai apa ya, atau oh nggak ada santannya, terus aku harus pakai apa ya, mikirnya gitu dong. Sama seperti COVID yang lalu, COVID kita nggak punya alat-alat alat-alat kesehatan kan, terus akhirnya import semuanya juga nggak ada karena COVID. Padahal kita punya alat kesehatan, punya pabrik tapi diekspor, dan pabrik-pabrik di Indonesia sudah terlanjur kontrak untuk ekspor. Lah, belajar dari situ dong, gitu loh maksud saya. Ngapain lo negosiasi? Kok belum buka kerja udah menterinya rame mau negosiasi dan sudah buat perjanjian dengan, sudah woro-woro dengan duta besar Amerika yang ada di Indonesia. OMG, gini loh, kita ini bukan person to person, but this is country to country. Jadi kita tuh harus jaga martabat kita, gitu loh. Kita harus jaga martabat kita. Kalau finally nanti kita hitung-hitung, kita terpaksa harus nego, nggak apa-apa, tapi pakai cara. Dan sekarang gini, dimundur 90 hari toh. Kenapa Trump mundur 90 hari? Katanya, saya tidak bakal membatalkan itu. Tapi kenapa dimundur? Dan gini ya, sebenarnya yang ditarget itu China. Oke. Dengan China lah baru bisa, maksudnya Amerika tuh membayar hutangnya. Karena apa? Karena ekspornya Amerika ke China itu 790 miliar itu udah dibatalin sama China. Makanya dia makin naik pitam, habis 30, terus 50, terus sekarang 120, terserah lu deh 200 ya, terserah kan kayak gitu. Kenapa? Karena jauh-jauh sebelumnya China itu udah prepare. Tapi kalau kita kok gimana sih, udah tahu seperti ini kok ya nggak prepare di dalam negeri kita sendiri. Terus habis itu kalau sudah tahu seperti ini kok korupsinya kayak gini, ya mbok diperbaiki itu namanya hukumnya, gimana caranya, undang-undangnya. Terus habis itu orang-orang itu yang terindikasi korup itu ya dicongkel semuanya, diganti, kan kayak gitu. Gimana caranya kok bisa sampai, aduh, gue nggak ngerti, memalukan banget sampai, ya nggak tahu lah. Mungkin saya terlalu sombong kali, saya nggak ngerti. Tapi kalau saya sih, saya nggak mau kayak gitu. Makasih. Jadi gini, kalau bicara kan topik kita kan korupsi ya, nggak ngelebar kemana-mana dulu deh. Tercatat ada 2 statement Pak Prabowo perihal korupsi. Pertama, kasihan yang anak dan istri. Yang kedua, tidak ada hukuman mati karena kemanusiaan buat korupsi. Jadi 2 statement ini saya nggak tahu apakah kita bisa ambil kesimpulan benang merah bahwa kita nggak bisa berharap banyak deh untuk pemberantasan korupsi berarti. Kenapa? Karena kematian nggak setuju, yang pemiskinan juga nggak setuju ya Mas Anto ya. Itu yang kita tangkap dari 2 statement Pak Prabowo pelihara korupsi. Terus mengenai gaji yang tinggi, kita kan baru disuguhkan tontonan di rut Pertamina Petrol yang gajinya fantastis ya Mas Anto. Miliaran kok gaji mereka. Apakah menghalangi mereka untuk menipu rakyat? Orang mereka gaji miliaran, korupsinya ribuan triliun, kan berarti gitu ya Mas Anto ya? Iya, kan kita tahu itu. Dan dibuka kok kita bisa tahu
bahwa apa yang kok terlalu, maksud saya cara berpikirnya kok seperti itu seorang Pak Prabowo gitu, menaikkan gaji, apakah ada korelasinya dengan kenaikan gaji dengan gitu hasil kerja. Contoh deh Mas Anto, di kantor kita tahu, hakim tahu ini korupsi. Nah, kalau karyawan tahu kalau dia nggak masuk kantor itu akan dikenakan SP. Dan ini kasus korupsi, seharusnya dihukum 20 tahun, dihukum cuma 3 tahun. Berarti ada yang bermasalah kan dengan hakim ini. Bukan dinaikkan gaji. Kalau Mas Anto masuk kantor, terus dari masuk kantor yang harusnya 30 hari, Mas Anto cuma masuk 3 hari. Terus bosnya cuma, ya udah saya kasih naik gaji supaya kamu masuk kantor ya 30 hari. Kan begitu ya Mas Anto ya? Supaya lebih rajin. Harusnya kan di SP dong Mas Anto. Yang benar, kamu mau kerja atau enggak? Kamu hakim sudah disumpah mau kerja atau enggak? Karena ini kasus korupsi, kau kasih putusan ringan. Kan begitu ya Mas Anto berpikirnya. Padahal sebelumnya juga pernah ada pernyataan dinaikkan untuk menunjang kinerja. Exactly. Jadi Pak Prabowo itu menaikkan gaji atas hakim-hakim yang sudah mencela gitu rasa keadilan. Diputus 3 tahun, dinaikin dulu gaji supaya dia bisa kasih hukuman maksimal. Jadi sama karyawan, supaya dia nggak madol, dinaikin dulu gajinya supaya dia nggak madol. Kan cacat logika ya Mas Santo ya. Seharusnya dipanggil itu hakim, langsung diumumin di koran bahwa dia tidak menjalankan sumpah dia karena dia sebagai wakil Tuhan. Kan begitu ya kita berpikirnya. Nah, hakim yang baik justru kayak Altijo Alkostar itu yang kasih gelar pahlawan. Kan kayak gitu ya Mas Anto ya. Saya sih ngelihatnya cacat berpikir, cacat logika, cacat semua-muanya nih gitu loh Mas Anto. Agak ngenes. Jadi apa yang menjadi harapan kita yang banyak saya dengar pendukung-pendukung Pak Prabowo selama ini berharap banyak, kayaknya hari ini lemes semua Mas Santo. Itu aja sih dari saya. Oke. Saya sependapat dengan pendapat teman-teman yang lain semuanya. Saya juga orang yang termasuk tadinya pendukung Pak Prabowo, ya. Pada waktu pemilu kemarin juga saya termasuk orang yang memilih beliau. Tapi pernyataan yang kemarin itu sangat di luar nalar saya gitu loh. Apalagi kan Pak Prabowo juga kan udah tahu, udah ada pengalaman sebelumnya. ASN pajak dinaikkan gajinya berapa kali lipat sama Menteri Keuangan, tapi tetap aja kelakuannya sama aja. Begitu aja ya. Begitu aja. Apa iya? Terus lebih konyolnya lagi, keluarganya koruptor itu dikasihanin. Masya Allah, saya bilang tobat. Yang harusnya keluarganya itu jadi seperti kayak di Cina aja, ditembak. Koruptor itu semua ditembak di depan masyarakat, dan keluarganya pun dikasih hukuman sosial gitu loh, supaya mereka tuh tahu dan jelas dan malu. Coba aja lah belajar, kalau nggak mau belajar kayak seperti di Cina, ya udah belajar seperti kayak di Singapura gitu loh. Hukuman sekian tahun, dia harus membayar apa segala macam, dan dia tidak boleh naik kendaraan umum, nggak punya hak, dan dia nggak punya dapat asuransi segala macam, dan kerja sosial apa segala macam. Itu yang benar. Jadi jangan kasih, kok masih ada lagi tenggang rasa takut, kasihan sama keluarganya. Di mana rasa keadilan, apalagi Prabowo sebagai presiden lah, yang korupsi ini sekian ratus triliun, contoh kayak Timah. Apa iya cuma hanya Muiz doang? Enak banget. Yang di atas Muiz gimana? Kok diam udah kasusnya sampai di Muiz doang?
Kenapa yang bos semuanya itu nggak dapat? Kan enak kalau gitu. Dia tinggal keluarin duit doang untuk si Muiz. Sisanya dia masih hidup dengan enak, bisa ke luar negeri, bisa apa segala macam. Muiz aja mungkin belum tentu juga menjalankan di lapas dengan pasti juga keluar dari lapas. Dia tinggal nyewa rumah aja deket-deket nggak jauh dari lapas. Lah kalau kayak begini kapan negara ini bisa benar? Kalau saya jadi Prabowo, saya umumkan Perpu ini, saya keluarkan hukuman mati untuk keluarganya, harus mengembalikan semua dan ada sanksi sosial. Bikin peraturannya. Ya, mungkin ada kemungkinan kalau ini praduga tak bersalah ya. Jadi ya mungkin kalau ini dikeluarkan mungkin ngeri-ngeri sedap juga. Jangan-jangan nih senjata makan tuan lagi. Wah, mabok dah. Ya sudah, kalau sudah kayak begitu ya sudahlah, kita terima nasib aja bangsa ini semuanya. Ampun dah. Kalau kita pesimis, tapi hal ini pernah dijelaskan oleh Pak Basuki ya. Dulu itu aparat gitu digaji ya kan. Digajinya dinaikin. Lalu benar itu pelayanan masyarakat itu bisa ya. Dan kita terasa sekali itu mau ngurus apa-apa itu beda ya. Nuansanya beda, betul, terasa sekali. Dan mereka juga tidak mau untuk di luar aturan gitu ya, Pak. Pak ini tolong dibantu, dia tidak bisa, ini nggak bisa, tuang ini nggak bisa, tetap bisa. Benar-benar mereka itu takut sekali di zaman dulu ya. Nah kalau terkait dengan hakim ini saya ada pesimis. Kenapa Pak? Agak pesimis karena ini udah jadi apa ya? Ada masalahnya lebih kompleks ya. Karena kalau kayak hakim ini kan harus ada dari jaksa dari kepolisian juga gitu, mesti mesti sama-sama gitu loh. Cuma hakimnya aja gajinya dinaikin, yang lain juga mesti dinaikin juga, ya kan? Jadi semua mesti sejalan. Jadi kalau hakimnya dinaikin dulu, tapi mungkin pegawai yang lainnya ya bisa juga diakalin gitu loh, jaksanya atau polisinya gitu ya. Jadi ya, tapi sama mungkin kalau misalnya dananya nggak ada ya hakimnya dulu gitu loh. Lihatlah apa yang terjadi nanti ya. Terima kasih Pak. Kalau menaikkan gaji berapa kali lipat kira-kira? Nah, belum tahu Pak. 10 kali lipat. 10 kali lipat terus 100 kali lipat. Misalnya ambillah gajinya dia 100 juta. Kalau hakim 100 juta nih, yang hakim yang biasa itu dah 1 juta. Kalau ada yang nanti nyuap dia itu misalnya 500 juta 1M. Iya. Terus abis itu apalagi 1M. Misalnya sampai 36 triliun. Kan begitu. Itu yang beredar kan begitu kan. Apakah dia itu bisa dengan naikkan signifikan itu? Seharusnya mikir. Pak Prabowo sebagai presiden itu harus mikir apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Rakyat itu inginnya dengan ini aja lah, mudah sebenarnya, tapi nggak mau dilaksanakan karena sulit bagi dia. Kan begitu kan? Undang-undang perampasan aset ya Pak. Undang-undang perampasan aset itu dan penegakan hukumnya. Kalau itu disahkan perundangan perampasan aset, tapi penegakan hukumnya memble, ya sama aja. Itu aja tuh. Undang-undang diperbaiki sama penegakan hukumnya. Hanya itu. Itu menurut saya tuh bisa bikin jerat. Lihat aja Cina. Nah, Cina tuh kayak apa? Ininya dulu. Kan sekarang tuh sangat mungkin paling bagus di di dunia masalah korupsinya dia. Di Cina. Nah itu kan dulu kan sampai ya udah kalau misalnya
100M mati. Nah, begitu dah. Takutlah dia. Oke. Tahu ngapain gua korupsi? Nanti gua juga mati. Nah. Sangat menikmati kan? Gitu sih, Pak. Lagi sekali penegakan hukum sama perbaikan hukum. Ya, oke. Itu aja. Gue pikir gini lah, gue secara pribadi, oke lah Pak Prabowo mau menaikkan gaji, hakim-hakim monggo aja. Tujuannya kan mengharapkan kan lembaga yudikatif ini semakin berfungsi dengan baik. Dalam hal tentu memberikan hukuman yang setimpal sesuai aturan kita yang ada terhadap pelaku terutama extraordinary crime yang korupsi ini. Harapan kita, tetapi tolong Pak Prabowo jangan lupa dulu di bawah presiden waktu itu mungkin belum Pak Prabowo di Menkyu sudah pernah mempraktekkan hal semacam ini. Benar. Tujuannya waktu itu di Menkyu itu di Dirjen Pajak itu supaya tidak terjadi korupsi terhadap pelaksana tugas negara atas pajak. Tetapi faktanya masih terjadi. Jadi apakah menaikkan gaji itu keliru? Saya pikir juga tidak. Tetapi yang lebih penting oleh bosku, Bos Prabowo, itu hukuman itu harus semakin tegas ditegakkan. Kita beri contoh aja, apakah Singapura hari ini bisa begitu disiplin masyarakatnya? Kalau seandainya hanya dihimbau-himbau, aturannya tidak ditegakkan, hukum tidak ditegakkan, nggak mungkin ya bro. Betul? Benar. Coba kita orang Indonesia di sini kurang ajar, udah buang sampah sembarangan. Ini sampai Singapura itu berani lakukan. Benar. Kan nggak berani. Iya. Kita di sini masuk imigrasi coba-coba swab, lu sampai Singapura berani? Kagak. Kan nggak berani karena di situ aturannya tegak lurus. Nggak bisa dibantah itu bro. Iya. Manusia itu pada dasarnya punya sifat untuk menyimpang. Oleh karena itu adalah yang namanya polisi, adalah yang namanya penegak hukum. Kan gitu ya bro. Iya. Oleh karena itu untuk bosku, Bos Prabowo, Presiden kita Raya Indonesia, itu aturan rancangan undang-undang terus siapkan untuk digolkan karena Anda kan udah ketemu Ibu Megawati. Kalau beliau mukanya masih mesem-mesem, ya udah Anda harus berani eksekusi lah. Di dalam anggota legislatif kita kan timnya itu kan cukup banyak. Apa jangan-jangan Gerindra juga nggak mau? Oke. Ya kan, itu menjadi catatan utama. Ini penting sekali. Sekarang globalisasi terjadi uncertainty. Betul. Situasinya. Semakin tidak tetap dan tidak mempunyai satu irama yang tetap lagi kondisi ekonomi global segala macam. Ya. Jadi Anda punya tugas Pak Prabowo untuk mempertegas supaya tikus-tikus kecolongan kita itu nggak semakin terjadi terus. Ini rumah genteng bocor, ganti-ganti ember melulu, bro. Bukan genteng yang dibocorin, dibenerin. Ya itu, udah itu ember bocor, disuruh masyarakat yang tambal bocornya. Ya. Belum lagi tadi pagi sistemnya bilang bukan ember lagi, bikin kolam renang untuk nampung bocor. Serem. Ya. Persoalannya di genteng, bro. Iya. Iya kan, Pak Prabowo tolong dengar deh, biarpun Anda lagi di Timur Tengah, siapa tahu Anda lagi pasang FM di sana, bisa ya? Bisa streaming. Timur Tengah bisa juga. Bisa. Dengar kok. Sampaikan ke bos. Oke, siap. Oke. Pas FM ngoceh lagi tuh bosku. Kira-kira gitulah. Oke. Tolong rancangan undang-undang itu dijalankanlah setelah legislatif, politik kan udah. Yudikatif memang bukan lembaga Anda, tapi Anda coba menaikkan gaji yang monggo. Kita tegakkan aturannya itu harus semakin jelas dan eksekusi supaya negara ini kuat menghadapi berbagai gelombang yang terjadi di luar. Karena sesungguhnya APBN kita sangat-sangat mencukupi untuk kehidupan masyarakat kita. Tetapi bolong-bolongnya ini yang luar biasa. Jadi saya kira gitu aja bro. Kita tahu bahwa pemutus dari suatu kasus
entah pidana perdata atau apapun itu yang di pengadilan kan hakim. Kalau hakim korupsi hakim tipikor, majelis hakim tipikor. Kalau hakim pidana majelis hakim pidana dan lain-lain. Cuman masalahnya putusan hakim kan kadang-kadang terlalu ringan buat pelaku kejahatan. Contohnya pembunuh yang di Surabaya, Ronald Tanur, kasus pembunuhan yang sudah membunuh almarhumah Dini dilindas pakai mobil, itu kejam sekali. Bebas, nggak lucu ya. Akhirnya jadi kasus baru. Lalu hukuman kepada kasus pelanggaran HAM yang dulu-dulu kan juga yang kena cuman yang bawahnya aja, yang atasnya otaknya gitu biasanya nggak kena gitu, nggak diadili. Bebas lepas deh itu yang otaknya ya, yang komandannya paling atas kemungkinan. Yang kena yang prajurit bawahnya biasa gitu, termasuk kasus Munir, kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kawan-kawan, kasus wartawan Udin dan lain-lain, Martinah, ya dan lain-lain itu. Lalu kita tahu bahwa korupsi juga yang HPMU dan kawan dan lain-lain yang 300 triliun korupsinya kan cuma 6,5 tahun, bahkan jadi 20 tahun DPT, tapi masih dapat remisi, masih bisa bebas bersarat. Remisinya kan bisa 45 tahun untuk remisi. Ya paling cuma sebentar di penjaranya, dan bisa bebas bersarat. Asetnya nggak disita semua lagi. Nah ini dia. Jadi penegakan hukum dilakukan oleh beberapa alat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, kalau kasusnya korupsi, lalu kehakiman juga kalapas yang memidana di penjara, di lapas itu, dan anak buahnya itu harusnya jujur dan adil. Jadi jangan bisa disogok oleh penjahat. Nyatanya oknumnya banyak bisa disogok. Parah nih negara kita. Negara hukum, misalnya gini, gaji hakim dinaikkan deh. Misalnya tunjangannya sekarang udah gede seperti gaji. Misalkan dinaikkan 1 M sekalipun tunjangannya akhirnya gede gaji pokoknya. Ya kalau korupsi 300 triliun kebagian 5T satu orang itu ya sama aja lumer. Kan? Ujung-ujungnya pendukung koruptor. Masalahnya bukan menaikkan gaji, tapi dicari orang SDM yang benar-benar jujur, profesional, kredibel, amanah dan bisa dipercaya. Kalau cuma menaikkan gaji, nggak bakalan menjamin 100% bakalan nggak korupsi atau bisa disogok sama penjahat, itu nggak menjamin sama sekali. Karena di zaman lalu mantan Presiden Jokowi sudah dinaikkan gaji, masih bisa ada kasus lagi, kena sogok lagi. Kan kasus pembunuhan Lalu aparat negara lain juga harus bersih ya Mas, karena kalau cuma aparat penegak hukum tapi aparat penegak lain hukum, aparat penegak negara lainnya, aparat negara lainnya atau oknum, sama juga bohong. Jadi kalau mau diganti semua misalnya gitu dengan sapu yang bersih, sisakan yang jujur walaupun tinggal sedikit, yang benar-benar jujur dan profesional. Kalau tidak seperti itu, masih banyak oknum, bahkan gaji atau tunjangannya selama ini tunjangannya yang naik-naik banyak banget gitu ya. Itu ya sama juga bohong. Uang kas negara kita, uang kita bayar pajak dipakai terus. Mereka kaya, tapi tidak bekerja dengan jujur dan profesional. Sebenarnya seperti itu. Hakim yang jujur tuh ada satu, lupa saya namanya, udah meninggal baru sekitar 2 tahun yang lalu. Namanya siapa? Yang Hakim Agung itu. Yang kalau masuk ke dia punya desknya, meja dia, Artijo. Pak Tijo, Pak Tijo. Itu dia. Itu dia nggak minta gaji loh. Dan juga nggak ditambahin atau dia ikut begitu aja. Ya kalau naik dia nggak minta. Juga nggak mengharapkan juga. Itu jujur itu baru hebat itu. Nah itu Indonesia cuma punya satu itu, sama itu yang dulu yang meninggal tuh. Siapa itu? Dulu yang diracun katanya. Oh, lupa saya juga lupa. Ya itu dia, tapi dia lebih tua. Nah itu gitu, itu cuma yang lain saya nggak tahu. Cuma kasih tahu aja info. Oke. Pak Prabowo ini itu sebenarnya kurang lengkap Pak, naikin gaji hakim. Harusnya yang kita tunggu seluruh Indonesia itu konsekuensinya apa? Jadi kalau sampai saya naikin 2-3 kali hakim-hakim di seluruh Indonesia, kalau sampai korupsi ini hukumannya. Nah itu baru bisa bikin geger kayak gitu loh. Artinya jadi ada shock terapinya. Tapi kalau statementnya cuma naik gaji doang, seneng ya. Konsekuensinya apa Pak? Tapi konsekuensinya perampasan harta tidak ada, hukuman jangan sampai mati. Ya kayak gini kan nggak ada solusi, tidak ada solusi, cuma buang-buang uang negara aja ya.
Jadi saya pikir kurang lengkap nih. Harusnya sebagai presiden yang memang benar-benar geram terhadap koruptor, itu harus statementnya tegas dan tegas kayak gitu loh, tanpa pandang bulu. Soalnya kan ini satu Indonesia harus diselamatkan. Jadi harus tega, Pak. Makasih. Wah, saya kaget. Ini pikiran Pak Prabowo ini betul-betul menyimpang banget dari norma-norma bernegara, sangat menyimpang. Mana mungkin itu hakim mau dikasih gaji tinggi pun dijamin tidak korupsi. Pak Prabowo berani jamin. Yang benar adalah koruptor dihukum seberat-beratnya. Kalau nggak mau hukuman mati, dihukum seumur hidup, kemudian dimiskinkan semua, habis-habisan semua harta keluarga disita. Bukannya dikasih kenikmatan, uang dikasih koruptor tuh nggak ada cukupnya, nggak ada batasnya. Uang zaman dulu kalau 20 tahun lalu kita dengar korupsi sekian M. Sekarang P, ya. Sekarang P bahkan ratusan P. Jadi Pak Prabowo sanggup setiap hakim dikasih gaji triliunan ya setiap tahun. Mana mungkin? Dan mereka kalaupun mereka dikasih 1 miliar sebulan, sehingga ada setahun terima 12 miliar. Sogokan itu bisa belasan miliar. Jadi terima satu kali sogokan tuh lebih besar dari gaji 1 tahun yang ditawarin Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini harus dibatalkan. Sangat menyimpang pikiran Prabowo seperti ini. Terima kasih. Ya, kedengarannya sih baik ya, cuman nggak pada tempatnya, karena kan kita tahu Pak Prabowo kan saat ini aja untuk program-program dia seperti makan bergizi gratis aja udah makan APBN sampai defisit. Jadi kalau namanya mau penghematan, bukan, ini salah satu jalur yang salah. Nah, sekarang kalau saya bilang mau efektif peradilan, kalau dibilang efektif peradilan bisa memberantas korupsi, itu bukan dengan menaikkan gaji hakim dan jaksa, itu malah pemborosan anggaran. Baik Pak Prabowo mengeluarkan undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, untuk buat undang-undang penyitaan aset atau hukuman mati. Nah, masyarakat bisa berpikir mana yang lebih murah, buat undang-undang atau menaikkan gaji hakim dan jaksa. Lebih murah buat undang-undang dong, Mbak, ya nggak? Nggak ada biaya apapun, efektif, efisien. Ini kalau naikkan gaji ya sama aja merongrong pajak rakyat. Sekarang ini saya lihat banyak sekali anggaran pengeluaran pemerintah yang nggak perlu ya. Kayak saat ini kita lihat tuh naturalisasi pemain bola Indonesia. Itu kan pemain luar negeri dinaturalisasi itu digaji. Gaji itu bukan gaji rupiah loh. Mereka pasti gajinya dolar, atau bukan dolar atau mata uang asing lah tempat mereka berada. Ngomongnya naturalisasi, tapi pasti ada duit yang keluar. Sekarang kalau Indonesia benar-benar mau menghemat anggaran, itu naturalisasi jangan pemain bola. Nggak penting, itu bukan skala prioritas kita saat ini yang mau buat memberantas korupsi. Naturalisasi itu hakim-hakim dari Cina, jaksa-jaksa dari negara China, penuntut umum dari negara China, itu lebih penting. Itu hakim, jaksa sama penuntut umum dari negara China itu berani memberi hukuman yang setimpal untuk koruptor, berani menghukum mati koruptor. Jadi lebih baik naturalisasi hukum hakim-hakim dari China, itu lebih tepat. Dibayar gaji tinggi pun nggak masalah kita rakyat Indonesia. Yang penting hakim-hakim dari China, jaksa-jaksa dari China didatangkan, itu lebih bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Miris ya melihat pemimpin Pak Prabowo itu, mohon maaf, itu selalu di dalam diskusi di depan forum memuaskan atau menyenangkan audiensnya, ya, dan menjawabnya dengan maaf tidak berpikir panjang. Contoh seperti, ya kalau cabai mahal, ya nggak usah makan cabai, ya. Kalau misalnya TKDN itu langsung dihapus saja. Mohon maaf, saya salah satu pelaku industri dalam negeri yang sebenarnya sudah terbantu dengan TKDN, ya, karena mereka sudah tidak langsung impor bulat-bulat secara utuh dari luar negeri, contohnya dari China, dan kita mendapat
lapangan pekerjaan. Saya mempekerjakan banyak lapangan pekerjaan karena TKDN itu. Tetapi ya dengan begitu gampangnya Pak Prabowo yang terhormat langsung menghapus atau menganggap itu fleksibel aja udah. Kenapa? Karena dia mau memuaskan audiens yang bertanya kepada dia. Dan contoh seperti ini juga Pak Prabowo itu langsung menjawab, ya naikin gaji aja kalau supaya tidak korupsi gitu hakim-hakimnya itu sangat maaf ya, sangat dangkal pemikirannya Bapak Presiden yang terhormat. Kenapa? Karena tidak mempertimbangkan. Lebih baik diberikan punishment. Kalau misalkan ya seperti tadi pembicara-pembicara yang lain itu dia sudah menyampaikan, lebih baik diberikan punishment yang keras daripada diberikan reward. Kenapa? Karena orang yang korupsi itu adalah seperti minum air laut. Makin minum mereka makin haus. Itu saja, tidak cukup-cukupnya seperti yang pelaku di MA itu yang menimbun sampai 900 miliar lebih, hampir 1 triliun di rumahnya. Nah, itu makelar kasus ya. Jadi mohon tolong Bapak pejabat-pejabat yang mendampingi Pak Presiden itu lebih aware gitu loh. Jangan langsung diberikan kepada Pak Prabowo istilahnya itu orang-orang yang mempengaruhi sehingga kebijakan-kebijakan itu langsung berubah drastis. Contohnya TKDN itu langsung dianggap tidak ada. Maka kita akan kebanjiran banyak produk dari luar. Itu saja. Terima kasih. Pandangan saya melihat statement Prabowo ini kan dia menjaga netral aja ya Bu. Kalau saya melihatnya itu satu sisi yang positif untuk menjaga market bisnis BEJ kita yang mengarah ke dolar umpamanya. Tapi kalau dari sisi Bitcoin kripto dan BRIC mata uang BRIC itu sendiri kan nggak dibuka sama dia bagaimana exposure-nya ke depannya. Jadi saya menilai kalau Pak Prabowo ini legalitasnya yang dia jaga. Tapi kalau negatif saya pribadi, apa yang dikatakan Kompas terdahulu itu Pak Prabowo ini kurang lebih paling ya setengah periode menjalankan kepresidenannya itu. Jadi menurut saya ya sah saja menurut kita market atau masyarakat menilai kebijakan pemerintah ini berbagi kepada di lapangannya. Itulah nanti yang kita perhatikan bagaimana ekspektasi penilaian Pak Prabowo menjabati presiden khususnya, dan yang kedua bagaimana juga Pak Prabowo bisa menjaga fluktuatif mata uang rupiah dan bursa regional terhadap Indonesia. Mungkin begitu. Ada dua hal lah, ini mau penanganan cepat atau penanganan yang investasi jangka panjang. Kalau cepat itu kan nggak ada efek jerah ya. Artinya kan mau dinaikin gaji berapa, yang mau dinaikin kan misalnya tadi hakim, ada lagi gaji jaksa, gaji polisi. Persoalannya sekarang kan balik ke pertanyaannya siapa yang bilang uangnya dari mana di kondisi sekarang, ya enggak? Iya. Nah, yang paling gampang kan paling cepat sekarang adalah penentuannya kalau dia korupsi berapapun nilainya hukum mati, ya kan? Kalau memang udah geram gitu loh. Kalau orang geram mah cuma naikin gaji kan namanya cuma kritik-kritik, geli-geli doang namanya. Ya enggak? Kalau memang mau matiin korupsi ya orangnya dihukum mati. Iya. Itu. Nah kalau yang kedua jangka panjang adalah kita lihat dulu. Ini kan kita kalau bicara kesejahteraan ya, yang paling utama itu kalau kita mau mendidik generasi yang akan datang, itu contoh teladannya adalah guru. Seberapa kita peduli untuk kesejahteraan guru. Kalau guru tidak menjadi teladan bagi anak-anak dari kecil, ya mungkin korupsinya macam-macam lah. Saya tidak bilang korup ya, tapi maksudnya contoh teladan misalnya tidak tepat waktu ngajar ngobjek, jual objek bah buku pelajaran, seragam, memberi les tambahan, kan jadi nggak ada keteladanan gurunya gitu loh. Belum lagi ya yang jadi oknum
Nah, anak-anak kita kalau dari kecil ngelihat guru nggak punya keteladanan atau guru ngajarin nyontek, nah itu kan udah mau harapin bagaimana, karena dari kecilnya aja kita mempertontonkan kecurangan. Di samping kita juga nggak bisa menaifkan peran keluarga orang tua juga yang menjadi teladan. Tapi maksud saya di mana di sini negara bisa intervensi. Sekarang kesejahteraan guru diperhatikan enggak gitu loh. Tapi kan ya balik-balik sekarang duitnya dari mana? Ya kalau kita sekarang gram tadi, ya kalau cuma gram doang kan omon-omon gitu kan. Ya bikinlah kebijakan hukum mati. Itu? Gitu aja sih. Makasih. Kayaknya kalau menaikkan gaji itu kan udah pernah dinaikin gaji. Seberapa besar kita bisa menaikkan gaji seorang hakim kalau dia menerima korupsi, dia menerima suap, dia menerima upeti, dia menerima bayaran, itu bukan pakai rupiah Bu, pakai dolar, pakai emas dan sebagainya, karena kan rupiah kecil nilainya. Nah, kalau mau memberantas korupsi dengan menaikkan gaji, itu benar kata Bapak tadi, cuman geli-geli doang. Nah, yang benar itu orang itu jangan dinaikin gaji, ditegasin hukumnya. Siapa ketahuan korupsi, orang ini hukumnya yang diperberat, ya kan? Jangan lagi kita memberikan udah banyak koruptor, memberikan lagi angin segar buat dia naikin gaji. Dan menaikkan gaji itu tidak sebanding lah dengan uang suap upeti yang mereka minta, uang bayaran setiap sidang. Karena saya pernah membayar hakim dan itu gede sekali. Kita kalau nggak bayar padahal kan aduh gimana sih, jadi diperberat. Itu kan susah kalau kita ngomong begini. Kalau memang korupsi itu harus benar-benar dipertegas hukumnya, itu permintaan kita. Hukumnya ya jaminannya kepalanya harus putus, itu yang udah pasti membuat efek jerahnya ada gitu. Dan mereka yang melakukan itu juga dimiskinkan keluarganya. Iyalah, kita maaf ya Bu Anita ya. Kita ini kalau mau ngomongin ukuran gaji, saya merasa gaji kita ya sama gaji di Cina itu mungkin besaran gaji kita kali ya. Sebab saya kemarin jalan-jalan ya di kota Shanghai, saya melakukan makan mewah di restoran dan sebagainya. Kok mereka murah sekali restorannya. Di Indonesia, di Jakarta, di Bali mahal, jauh lebih mahal. Saya berasumsi berarti gaji mereka ini kecil. Kalau gaji mereka besar, nggak mungkin makan di restoran mewah bayarnya murah sekali. Kita kan kaget. Itu kota Shanghai loh Bu, kota Shanghai besar sekali loh. Kotanya jauh Jakarta dibanding kota Shanghai itu kecil Jakarta itu. Saya bukan mengecil-ngecilkan, memang benar kenyataan Bu Anita boleh langsung datang ke Shanghai. Makanan mereka murah Bu. Kita di Jakarta ini tahu terintimidasi sama Australia kali ya, karena Bali sama Australia kan dekat Bu. Kita ini apa-apa ukurannya ke Australia mahal. Kita ini hidup gajinya kecil tapi makanan di restorannya mahal-mahal. Karena mungkin orang Australia banyak datang ke Bali. Iya, itu barometer saya loh Bu. Karena saya juga pernah tinggal di Australia lama gitu. Itu aja Bu. Kenapa dipikir-pikir Prabowo manjakan hakim segala gitu, dimanjain ya. Itu dimanjakan begitu kan apa nanti menguntungkan presiden, apa menguntungkan kalau mau ngapa-ngapain gitu kasarnya. Nah sekarang kalau dinaikin gaji, apa jamin nggak Prabowo dia pasti nggak korupsi lagi? Seumpamanya dia korupsi lagi, yang tanggung jawab siapa? Prabowo. Begitu aja. Jadi Pan kita pikir logikanya aja gitu. Itu dimanja namanya Pan. Iya dimanja Pan, kadang-kadang ada maksudnya. Udah gitu kecuali kalau dia mau jamin kalau masih ada korupsi saya yang tanggung jawab semuanya. Berani nggak begitu?
saya bilang kalau mengikut ya, saya bilang aja Yesus. Itu nggak bisa loh. Yesus aja disalib gitu kan. Istilah ditampal pipi kiri, kasih pipi kanan itu susah. Nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Apalagi kita itu kan berkeluarga ya. Dan mungkin kalau orang yang benar itu diancam itu bukan kita aja, keluarga kita juga. Ada banyak yang dibunuh juga kan, kasus-kasus kayak gitu. Jadi menurut saya kalau kadang orang bingung nih, spiritual dan duniawi ini dicampur gitu loh. Jangan, kalau misalnya mau mencari surga ya kita jangan fokus ke duniawi. Nah, kalau kita mau fokus duniawi, kita mau beresin pemerintahan negara, ya nggak bisa sejalan. Ini satu surga, satu dunia gitu loh. Jadi menurut saya ini jangan dicampur-campurin gitu loh. Dan sulit juga kalau misalnya kita bilang jadi misalnya pegawai benar gitu. Ya, kalau teman-temannya nggak benar, kan banyak tuh dimutasi ke tempat yang nggak enak. Kamu kalau nggak mau ikutin, nggak mau nyuap, nggak naik-naik, ya posisinya di bawah terus kan. Iya. Ya kan, jadi orang benar itu, ya kita benar, kita bilang kita benar, kita nggak gitu. Cuma kan bisa nggak? Kita kan bukan mikirin diri kita sendiri. Gimana mengubah negara ini, ya kan? Kalau misalnya kamu di posisi bawah mana bisa? Kamu harus jadi kepalanya dong. Nah, jadi itu kita kemarin kan orang banyak mungkin ya milih Pak Prabowo itu karena kan militer, istilahnya lebih tegas kan, kesannya lebih tegas. Tapi ternyata dia rekonsiliasi juga sama banyak pihak. Jadi saya rasa ya penerapannya tak bisa lah kalau korupsi cuma naikin gaji tapi hukumannya nggak dinaikin. Menurut saya sih itu mah cuma buang-buang nambah beban APBN-nya gitu. Itu memang hanya menggelontorkan APBN untuk hal yang tidak benar lagi gitu Bu. Kalau masalah korupsi ini kan ada masalah karakter nih. Ya, memang udah susah. Nah, susahnya ini ya kenapa? Karena hukumnya ini terlalu ringan, bisa dipermainkan. Berapa banyak orang yang koruptor terus bisa menjabat lagi? Banyak sekali. Dan mereka itu muka tembok, muka badak kalau saya bilang nggak tahu malu gitu. Yang ya kalau misalnya ini papa saya korupsi ya, saya pasti marahin papa saya. Cuma kan mereka ini memang sekeluarga saya memang muka badak semua gitu Bu. Iya benar. Kalau papa saya kerja di MPR, DPR terus mereka korupsi pasti saya marah-marahin gitu kan. Saya juga sebagai anak saya malu. Tapi kebanyakan saya lihat rata-rata di berita mereka petang-tang gitu loh Bu. Senyum-senyum. Aduh nggak ada karakternya ini udah susah ya saya bilangnya. Jadi perlu hukum diperkuat lagi. Memang harus dihukum mati. Nggak ada kasihan anak-anaknya, itu nggak ada urusan. Mereka juga nggak mikirin rakyat kok, uang dikorupsi. Untuk apa? Maksudnya kita mengasihani orang yang tidak kasihan sama orang lain banyak gitu tadi ya Bu ya. Ini rakyat gitu. Mereka mengambilkan hanya untuk kepentingan golongan atau kepentingan mereka pribadi. Tapi dana yang dipakai ini kan untuk kepentingan orang banyak, rakyat kita yang masih sangat kekurangan ya. Ini ya saya anggap sih udah kurang ajar sekali ya Bu ya ke orang seperti ini ya. Saya sih sebenarnya udah gemes juga ngerti berita. Iya Ibu, betul. Begitu sih Bu. Memang saya kemarin Pak Prabowo menjabat jadi presiden itu punya harapan besar karena beliau ini kan dari angkatan ya. Harusnya beliau ini kan lebih tegas, lebih berwibawa gitu. Tapi nyatanya ya kebijakan yang diambil ya sosok lah ya, nggak ada yang signifikan menunjukkan kita nih akan berubah. Gitu. Ya, saya cuma agak gembira ini cara berpikir bapak kita presidennya Prabowo ini ya. Sebenarnya kita mau renungkan ya bahwa sebenarnya proses menegakkan hukum untuk korupsi itu kan tidak hanya hakim, mulai dari polisi, kejaksaan itu KPK, polisi, kejaksaan
sampai dengan hakim, maka itu kan semua itu kan terlibat. Kalau cuma kehakiman mah kan salah satu bagian aja. Yang paling penting yang seperti disinggung oleh ibu yang tadi itu bahwa hukumnya ditegakkan dulu. Maksudnya rambu-rambu hukumnya ditegakkan dan memang benar ada yang dihukum memberikan efek jerah. Ya kalau cuma 6 tahun lantas potong tahanan ini cuma 2 tahun, ya untuk apa? Ya kalau berani hukum mati, kalau ada berani hukum mati 10 saja, percaya nggak ada. Ya kalau pasti ada juga yang berani, cuman yang berani itu jadi mungkin yang dari tadi 100 jadi 1. Karena memang hukum kita ini nggak bisa. Bayangkan belum apa-apa ya, cuma belum apa-apa sudah bilang kasihan. Gimana bisa tegak hukum ini kalau ada kasihan? Hukum itu nggak bisa kasihan. Hukum itu Anda melanggar ya dihukum. Kalau nggak mau dihukum ya jangan melanggar, itu aja sebenarnya kan isi dasarnya kan. Betul. Simpel banget. Hukum itu tegak gitu loh. Nggak bisa bahwa ini karena ini miskin lantas ya hukumnya diringankan. Nggak bisa. Hukumnya tetap hukum. Pertimbangan kemanusiaan bisa dipikirkan, tetapi itu urusan ke belakang. Anda bersalah dulu baru hukuman kemanusiaan, itu prinsip dasarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, supaya tidak korupsi, naikin gajinya, ya sampai kapan habis uang negara itu nggak selesai. Sebab apa? Korupsi itu yang sama dengan keserakahan. Keserakahan itu tidak ada habisnya. Anda mau naikin 10 kali gajinya pun tidak akan hilang keserakahan itu. Kebutuhan manusia itu nggak akan cukup, nggak akan pernah cukup. Anda penuhin hari ini mobil 2 cukup, besok mulai mobil nggak cukup 2, mungkin 3. Setelah itu kayaknya Kijang nggak cukup, Innova nggak cukup, ganti Mercy, nggak ada habisnya. Ngapain dipikirin hal seperti itu? Memang agak antik nih, tapi saya sih jujur ya, saya memang sejak awal saya lihat cara pemilihannya aja, saya sudah tidak banyak berharap dari Prabowo sebenarnya, saya jujur. Dari awal saya sudah ada banyak, karena apa? Dia memanfaatkan hal-hal yang menurut saya tidak gentle, nggak bagus lah. Tapi ya sudah lah, itu urusan belakang. Menurut saya tidak sepaham kalau naikkan gaji itu lantas itu bisa memberantas korupsi. Menurut saya gitu ya. Terima kasih. Ini temanya statement Pak RI 1 ya, hakim dinaikkan begitu ya salarinya. Nah begini Mbak, kita flashback ya, kita manusia, saya pun juga ya pasti mungkin lupa ya, kita flashback di Oktober 2024 ya, saat itu Pak Jokowi udah naikin ya. Ya, karena apa? Kenapa muncul peraturan pemerintah? Karena ada sekelompok hakim yang demo. Nah, ingat minta cuti juga, mau cuti ya. Ya, demo. Makanya waktu itu saya ada menampingi, ada salah satu sahabat saya seharusnya menjalani proses peradilan ya, tapi tertunda bisa 10 hari. Karena hakimnya demo. Iya, belum ini hakimnya demo, saya geleng-geleng ya. Demo mati nggak apa-apa ya. Keren memangnya, hakim aja demo. Oke, lanjut. Saya jadi akhirnya saya tanya sama lawyer, kenapa demo? Iya katanya udah 8 tahun atau berapa tahun nggak ada gaji. Oh iya, kayak juga ya, saya bilang gitu. Jadi di situ ya Mbak ya, kenapa muncul PP tadi di Oktober 2024, saya ingat sekali waktu itu karena ada sahabat saya juga yang sedang menjalani proses peradilan. Oke. Nah jadi ya memang kita harus wise saat ini Mbak ya, harus, apalagi kondisi dunia ini tidak baik-baik saja ya, perang dagang gitu ya. Sebetulnya saya geleng-geleng ya, harusnya yang waras ngalah gitu. Ini Tiongkok, Eropa gitu, udah tahu angka Donald Duck lagi tantrum, ya kan? Kalau misalnya dia kenakan tarif 34, udah seneng wae, ya kan? Tidak perlu lempar produknya ke alihkan aja ke market lain. Harusnya 60 negara yang saat ini bergabung, yang saat ini terkena tarif ini, ya bergabung saja kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Iya, salah. Iya, kan? Bukan. Bercerai kawin lagi. Ya kawin lagi. Oke, terus. Asal udah single ya. Ya. Jadi gitu ya Mbak, saya geleng-geleng. Padahal kan firman Tuhan katakan kasihanilah musuhmu ya. Kalau pipimu ditampar sebelah kanan, kasih pipi. Jadi maksudnya ilustrasi ini, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Lengkuai ya. Kalau memang menaikkan gaji seharusnya tidak hanya
lembaga eksekutif, lembaga yudikatif ya. Yang perlu diperhatikan kesejahteraannya ini mereka yang swasta ya. Yang swasta ini kesejahteraannya harusnya perlu ditingkatkan. Kalau yang sudah makan dari APBN itu sudah waras lah, wis melenek mana ya, udah kenyang gitu ya. Jadi tidak hanya, tapi ini sudah dinaikkan kok Mbak ya, sudah saya ini malah ada ininya, ada ilustrasi penghitungannya, kalkulasi untuk Iya, jadi memang ini sudah dinaikkan. Itu saya ini catatan saya itu sebetulnya memang salah satu program di kampanye waktu Pilpres ya, tapi ini pun sudah terrealisasi. Jadi tidak perlu dinaikkan. Yang penting musuh utama kita sekarang apa? Musuh dalam selimut kita. Ya, kita harus perang lawan apa? Lawan ya ini maling-maling korupsi ini ya kan. Dengan apa sebetulnya? Dengan ini ada itikat baik nggak taman kanak-kanak Senayan ya kan, untuk membuat itu kita bolak-balik teriak juga ya, kalau mereka buat jebakan Batman sendiri ya, menggali lubang sendiri, memang tidak akan mau saya yakin ya. Kalau mereka clean and clear dan mereka bersih, mereka akan buat itu ya, undang-undang pembuktian terbalik dan perampasan aset. Saya rasa APBN kita tidak akan defisit, hutang bisa tertutup ya. Jadi itu sebetulnya solusinya. Setelah itu kesejahteraan itu akan akan berjalan seiringan. Nah, kalau hukuman mati ya, memang ada beberapa kelompok rohani, saya sebetulnya bukan yang terlalu spiritual, saya tidak terlalu religius ya Mbak ya, cuma karena beberapa saat ini saya aktif pelayanan di lintas denominasi, jadi saya buat karya lagu rohani. Memang ada beberapa kalangan dari kerohanian itu yang memang tidak sepakat dengan hukuman mati, karena apa? Hak prerogatif ya untuk menghabisi nyawa seseorang sebetulnya hak prerogatif Tuhan ya. Tapi ini kan keadaannya extraordinary crime ya. Saya ilustrasikan, anggap saja Anda di perang ya, apalagi kan Pak Prabowo background militer. Perang ini kan antara you tembak musuh atau you mati, gitu kan? Nah, anggap saja ini koruptor musuh gitu loh. Tapi memang ini ada perdebatan di kalangan rohani. Tapi kan itu tidak karena kalau memang solusinya seperti itu kan ada ya, diberlakukan di US sendiri sudah ada penjara kurungan pidananya seumur hidup, ya kan, minimal ya. Saya rasa kalau undang ini perlu payung hukumnya. Untuk maling-maling ini ya Mbak ya, untuk maling-maling ini perlu memang undang-undang minimal seumur hidup lah. Seberapapun you maling gitu ya, seberapapun Anda maling seumur hidup, itu mungkin shock terapi, jerah gitu loh. Jadi memang ya, tapi itu tadi taman kanak-kanak Senayan Gelempora ini saya agak ragu-ragu nih, anak-anak buta TK ini ya. Saya rasa tidak akan mungkin ini ya, karena karena mereka sendiri tidak clean and clear. Itu sama saja dengan menjebloskan dirinya sendiri. Iya. Jadi memang sekali lagi firman Tuhan katakan memang di 1 Timotius pasal 6 seperti tadi Pak Andreas bilang, akar kejahatan memang cinta uang. Ketika kita mentuhankan uang, ya kita memang butuh uang, ya tidak munafik. Tapi bukan uang yang mengatur segalanya, ya. Bukan ketuhanan yang maha, saya memang saya berkali-kali katakan, tapi keuangan yang maha kuasa saat ini, gitu ya. Jadi memang cinta uang itu sudah diprediksi, sudah dinubuatkan di firman Tuhan. Saya ketika mendengar firman Tuhan itu memang sepertinya yaitu nubuatan yang akan terjadi. Jadi jangan herman, ya, karena itu sudah terjadi. Kejahatan itu adalah memang akar dari cinta uang tadi, ya. Jadi berhala saat ini itu bukan seperti dulu ya, tapi berhala kita adalah itu tadi, uang dan filosofi. Saya terinspirasi filosofi. Saya berkali-kali katakan Wali Songo ya. Wali Songo itu mau limo, kalau wong Jawa pasti ngerti ya. Ya, salah satunya Madan kan main perempuan, maling ya. Maling itu tadi itu cinta uang tadi, madat, ngedrugs ya, terus minum ya, terus main judi. Itu sudah dinubuatkan. Jadi segala sesuatunya kalau sudah itulah dunia ya. Jadi kita memang ya dianggap aja ini kita di dunia ini kita tinggal pilih lah ya, mau hitam putih, baik gelap ya, terang terang gelap. Jadi itu sekali lagi Tuhan kasih free will kita untuk kita dikasih kebebasan nih ya. Kita pilih yang mana gitu. Saya mau sharing sedikit. Saya ada ya, saya tidak mau sebutkan nama ya. Saya ada teman waktu itu saya pelayanan di lapas ya. Saya pelayanan di lapas, saya geleng-geleng ya. Ini orang sudah Tuhan cukupkan ya. Ya, sahabat saya ini sudah cukupkan. Kenapa kamu bisa masuk lapas, saya bilang gitu ya. Ternyata apa Mbak?
dia pukul istrinya. Pukul istrinya kenapa? Karena ketahuan punya selir. Nah, ini tadi Madon ini ya. Jadi yang harusnya yang bulanannya dia, salarinya dia ya, dibagi dua. Ya dibagi dua. Tidak ada satupun kayak Mbak Nena mau nggak di 2-3kan, 4kan? Tidak mau pasti. Pada dasar prinsip wanita itu tidak ada itu. Maunya diratukan ya. Ya itu aturan manusia. Di mana-mana raja dan ratu, ya kan? Di mana-mana tidak ada selir lah, ya. Ya jadi ya itu tadi Adam dan Hawa, saya bilang, saya geleng-geleng, oh gitu ya. Oh, Pak, jadi dia ya harusnya dapurnya satu jadi dua. Akhirnya dia apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya maling tadi, ya. Jadi itulah, ya itu gambaran. Tapi kita tinggal pilih nih, ya kita tinggal pilih. Kita mau pilih yang mana, ya. Jadi itu tadi dia udah main perempuan madon, sudah maling karena dapurnya kurang. Ya. Ya, jadi saya cermati kalau yang maling ini mungkin dapur selirnya embo piro, ya mungkin 4-5, coba Anda cermati. Kalau yang dia maling mungkin saya cermati ini selirnya akeh ini, ya. Nah itu sampai ada yang 4-5 loh dibeliin rumah di Singapura. Manusia, ya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa, Hana dan Hesti. Itu manusia yo sok ngenyang Mbak. Betul. Kayak tuku lombok neng pasar, ngono lho. Beli cabai di pasar. Jangan Adam dan Hawa Tuhan, tapi Adam, Hawa, Hana dan Hesti. Ya wes. Pandangan saya, Pak Prabowo sebenarnya dari awal terus mengumandangkan untuk memberantas korupsi. Terus menerus, walaupun kita masih mengatakan entah bahasanya Antartika lah, entah bahasa apa, tetapi beliau terus mengatakan, saya berpikir positif kalau seorang pemimpin yang punya niat ke sana, dia pasti akan ngomong terus. Perkara belum berhasil, itu perlu proses. Kalau pemimpin yang tidak ada niat itu mungkin ngomongnya hanya sekali, ya kan? Jadi ini satu sisi yang menurut saya positif untuk Pak Prabowo yang notabene inilah presiden kita semua rakyat Indonesia hari ini. Lantas saya juga mau sedikit kritik, beliau terbaru mengatakan menaikkan gaji hakim. Saya percaya beliau ada kandungan karena hakim itu adalah lembaga yudikatif, tidak bisa diintervensi oleh beliau. Tetapi beliau juga harus tahu di zaman Pak Jokowi, Menkyu pernah menaikkan gaji anak buah waktu itu masih Busri. Kenyataannya terjadi terus. Jadi yang saya ingin tegaskan kembali ke Pak Prabowo, ngomongnya jangan bahasanya terlalu kalem lagi bos. Langsung saklek anak buah gue di bawah departemen, di bawah lembaga kepemerintahan, gue tegaskan, jangan mulai main lagi. Itu sisi satu yang beliau bisa lakukan di eksekutif. Lantas kedua di lembaga legislatif, kalau nggak salah 2 hari lalu beliau udah ketemu Ibu Mega ya. Kalau udah ketemu Ibu Mega, tetapi kayaknya belum diekspos di media ya mungkin ya. Seharusnya pembicaraan menurut saya harusnya positif ya sampai bisa bertemu ya. Kalau positif, seharusnya urusan legislatif yang notabene partai politik sudah ada jalan keluar. Sudah waktunya Pak Prabowo itu memberikan statement yang udah keras sekali terhadap korupsi ini. Karena sesungguhnya APBN kita bertahun-tahun sebenarnya sangat bisa mengcover kebutuhan kita, tetapi bolongnya itu luar biasa besar. Ya sis. Ini ibarat kata genteng itu bocor, bukan genteng yang dibenerin, tetapi embernya diperbanyak. Contoh sederhana lainnya, syukur bikin kolam di bawah genteng ya kan? Nah itu dia, contoh sederhana Pertamina. Terus menerus kita dibilang subsidinya jatuh ke rakyat, tetapi persoalan utama kenapa geodesi bisa begitu tinggi? Tangkaplah di situ, Pak Prabowo, you itu adalah bos kita hari ini. You bikin action langsung, bikin gebrakan. Trump berani bikin gebrakan, you bikin gebrakan di kita Indonesia. Ditangkap langsung siapa? Yang langsung bisa di kejaksaan, Kapolri, KPK kan itu di bawah Anda. Lakukan langsung, bikin shock terapi buat mereka dan sekaligus kabar gembira buat kita. Silakan bosku Pak Prabowo, yuk lakukan. Siap. Jadi, jangan waktu masih statement kayak gitu lagi. Tetapi prinsip untuk kehakiman, gua sih setuju aja sis. Tetapi nggak bisa menyelesaikan persoalan.
Yang lebih penting lagi sih apa? Yaitu rancangan undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik, sama jangan lupa pengaturan uang kartal. Kalau uang kartal diatur, mereka yang melakukan korupsi sekarang canggih-canggih sih, bukan pakai rupiah tunai, pakai USD, pakai Sing, apalagi USD sekarang udah 17. Kalau 1 miliar mas upil aja di kantong, ya toh. Atur uang kartalnya supaya nggak bisa keluarga rupiah begitu gampang. Pasti mereka juga bingung. Nah, bosku Pak Prabowo, silakan dieksekusi. 6 bulan udah dekat waktu yuk. Jangan bikin kita menunggu terus. Jadi Pak Prabowo masih tataran omon ya. Pertama beberapa hal terakhir ya, kita biar terakhir aja. Itu oke, hakim mau dinaikin. Tapi koruptor katanya asetnya nggak perlu disita. Karena ada anak dan istrinya. Coba, itu pernyataan perang terhadap korupsi itu apa? Anda ini kan cuma bermain-main. Cita dong. Kalau di Cina itu pelurunya aja suruh bayar. Peluru untuk tembak mati bapaknya itu suruh bayar. Ini malah mau diampunin karena anak istri katanya ini hak asasi manusia. Lah waktu bapaknya korupsi, hak asasi manusia yang lain-lain, rakyat yang di uang rakyat yang dikorupsi itu dipikirin nggak? Ya. Itu kemudian ini ngomong mau urus warga Gaza, ya. Ini warga sini aja dulu dah, warga Galur nih, Galur yang di Senen tuh diurus dulu, jangan Gaza. Warga Gaje. Gaje. Jadi enggak aja nih. Kayaknya demen dia ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh begitu. Itu kemarin temu sama pengusaha, oke, itu bagus ya sinyal, tapi masih tataran ngomong-ngomong. Dia kira gampang, misalnya mau hapus kuota, itu implementasi ke bawahnya bisa nggak? Jadi ini tataran kita ini kan luas sekali ya. Ngomong di atas dengan ke bawah itu jauh bos, jauh. Atas ngomong muluk-muluk, di bawahnya masih acok-adut. Itu preman kapan diurus? Banyak lah, itu ada perusahaan tahu-tahu di demo 4 hari tutup. Itu nggak di find out itu, kenapa salahnya di mana? Kita seperti usual ya, hidup ini kayak biasa, nggak ada masalah. Pertamina ditipu bertahun-tahun itu nggak ada yang merasa urgent untuk mengungkap itu. Saya bingung ini. Jadi udah inilah, saya kira udah stop aja lah ngoceh-ngoceh ya, kerja yang nyata. Begitu, makasih. Ya begini Bu ya, kalau menurut saya ya, kalau Pak Prabowo mau naikin gaji buat apa jaksa apa hakim gitu ya, menurut saya ya nggak ada guna lah ya. Kalau dia udah digaji besar tinggi, dikasih rumah, tapi memang sifat dia memang ya korupsi, mau ngomong apa ya? Nggak bisa kata-kata apa-apa. Dikasih gaji besar pun ya, paling dia kawin lagi punya istri. Yang udah aja kawin sama punya istri 5. Apalagi ini dikasih gaji gede lagi, apalagi pasti dia kawin lagi. Nah, satu. Kedua, kalau bisa ya, Pak Prabowo jangan inilah, nggak usah kita masalah begini, hukum dulu harus ditegaskan gitu loh. Jangan bilang geram, cuman omong-omong doang gitu, geram gitu. Maksudnya di hukum harus ditegaskan dulu. Sekarang yang ada di DPR aja sekarang belum ditandatanganin. Kalau memang benar-benar Pak Prabowo mau bersih, itu ditekan dulu di DPR itu. Jangan sampai sekarang ngegantung aja. Sedangkan pasukan Kinpres kan banyak. Dikumpulin di DPR semua banyak. Kenapa nggak bisa tanganin? PDI cuma 1. Kan kalah PDI kalau memang benar-benar serius Pak Prabowo itu tanda tangan ini miskinkan koruptor. Itu aja hukum aja Bu, nggak usah omong-omong yang lain. Ya Bu, ngasih itu aja Bu. Terima kasih Pak Andri. Pak Ali. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Pak Ali, silahkan. Iya, saya juga dengarnya senada dengan Bapak sebelumnya ya. Iya.
Jadi saya ngelihat Pak Prabowo ini cuma ngomong gede aja ya, kelihatannya begitu, tidak ada action. Ya jadi menurut saya apa yang rusak, yang kalau kita punya rumah rusak nih, Pak Prabowo kan punya bangsa Indonesia ini rumahnya kita ini rusak ya. Tapi perbaikinya yang mana gitu. Jadi saya ngelihatnya sebagai rakyat lucu lah, ketawa, masih mending Pak Jokowi lah. Saya bilang gitu. Jadi menurut saya nggak bisa kerja ini Pak Prabowo. Jadi maaf Pak, saya nggak setuju dengan kebijakan Bapak untuk menaikkan gaji. Apa yang rusak, yang diperbaikin yang mana? Enak aja dari uang APBN, dia gaji buat orang yang nggak benar. Terus udah, ini makin nggak bener aja. Ini baru 200 hari kerja aja udah begini. Ya kan gimana 5 tahun ke depan ini? Hah? Mau jadi apa bangsa ini kalau kebijakannya seperti ini? Waduh, hancur dah. Daya beli hancur, rupiah hancur, semua hancur, ekonomi berantakan. Ini bisa kerja apa enggak sebenarnya gitu kan ya? Udah gitu aja dah, masih mending Pak Jokowi deh ya. Udah ganti Mary aja deh. Nanti saya ganti nama bukan Prabowo, Prabocor, banyak bocor. Enggak, kita deh, saya sih nggak jelekin Prabowo. Itu kan seumur saya kan. Karena seumur saya ada 74. Oh iya. Dia kok pidato ya seperti Bolot tuh Pak, Bolot tau dong. Sama lu dia. Ya dikata ya Bolot ya. Jadi gimana ya? Ya kasih nilai saya bukan saya sih sama dia sih nggak ada masalah. Cuma kalau soal presiden kan nggak bisa begitu ya. Saya tulis seperti Akong kita bercanda, jadi kan nggak masalah dong ya nggak seperti itu kan. Kalau udah soal presiden nggak bisa begitu loh. Saya juga ngerti, saya juga kadang ya bercanda, berhumor kan seperti kita punya soal opini itu. Kalau presiden nggak bisa begitu loh. Dia mewakili seluruh bangsa Indonesia sama dunia, orang bisa nilai dia loh. Benar nggak? Iya. Di Indonesia sekarang tuh masih ada jubir nggak sih? Jubir nggak ada kan? Kalau dalam mereka ada jubir di Tiongkok, di mana ada jubir juga masih ada. Kalau instansi masa kan buang-buang duit nih. Karena kan saya lihat juga ya gitu lah, ada gelas semua tau gak? Biarin dan Mary, yang penting kita setiap hari makan puyuh aja Mary. Oke, terima kasih ya Kang Yansen. Kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustian.